الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Para pemirsa, kembali kita berjumpa lagi pada kesempatan yang sangat berbahagia ini ya. Topik kita kali ini adalah bagaimana caranya menggapai keluarga bahagia, sakinah mawaddah warahmah ya. Saya kira semua dicita-citakan oleh orang. Siapa sih yang nggak mau bahagia rumah tangganya kan? Siapa sih yang mau bermasalah terus rumah tangganya? Nggak ada ya. Nah jadi saya kira pada kesempatan ini mari kita berbagi ya. Bahwa kata kunci di dalam Al-Quran kalau kita ingin mendapatkan keluarga sakinah mawaddah warahmah, itu rumus ternyata ayat itu. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Inna fi dzalika laayatin liulil albab. Jadi undangan-undangan itu selalu dicetak ayat ini ya. Itu memperingatkan kepada kita semuanya bahwa cita-cita atau visi perkawinan itu adalah mencapai keluarga sakinah. Tapi ayat itu juga tidak banyak yang kita sadari ya, bahwa itu ternyata rumus. Jika ingin mendapatkan keluarga sakinah, rumusnya ialah mawaddah plus rahmah sama dengan sakinah. Apa yang dimaksud rahmah? Apa yang dimaksud mawaddah? Jadi mawaddah itu cinta maskulin, cinta seorang suami. Rahmah itu cinta feminin, cinta seorang istri. Apa contoh mawaddah cinta maskulin itu agak sedikit rasional. Bukanlah mencintai seorang anak itu minta uang jajan 1 juta satu hari. Itu bukan mencintai anak tuh. Itu menjerumuskan anak. Mungkin ada narkoba, mungkin ya macam kehidupan bebas lah. Jadi kita perlu kritis. Sekalipun banyak uang tapi jangan disuguhi semua permintaan anak-anak kita. Itu bukan mencintai anak, menjerumuskan anak. Itu namanya cinta mawaddah. Tapi kalau cinta rahmah sebaliknya, totally love, unconditional love, itu cintanya seorang ibu, cintanya seorang istri. Jam 2 malam, jam 3 malam, anaknya bangun tidur, lapar kali, disusui lagi. 3-4 kali bangun tidur menyusui bayinya. Dengan tekun, ikhlas menyusui bayinya itu.
Nah itu satu bukti bahwa perempuan itu betul-betul spiritual trainingnya untuk menjadi pencinta sejati itu luar biasa ya. Jangan berikan penyakit ini terhadap anak saya, terlalu berat buat anak kecil saya itu. Kasihlah penyakit anak saya itu. Barah itu hanya nggak bisa bernapas karena ingus ya, tersumbat hidungnya, nangis. Ya, ya Allah berikanlah penyakit ini kepada aku, terlalu kecil anak ini seperti ini. Saya kira rata-rata semua ibu pernah mengucapkan hal yang sama kalau anaknya sakit seperti itu ya. Nah itu satu contoh bahwa cinta rahmah itu cinta total. Bagaimana mencapai keluarga sakinah? Nah ini porsi pembagiannya ini. Kapan kita menggunakan cinta mawaddah, maskulin kritis, dan kapan kita menggunakan cinta rahmah. Nah ini yang perlu kita atur. Nah kalau kita mawaddah melulu yang kita pakai untuk menderek rumah tangga kita, apa yang akan terjadi ya? Tidak mungkin bisa ada sebuah rumah tangga yang sakinah kalau akal pikiran yang dipakai untuk mengatur sebuah. Contohnya, Pak ini anak sakit nih, ya saya juga kurang sehat. Ya tapi saya kan rapat ini. Kalau saya pergi nanti uang nggak dapat keuntungan kita ini. Jadi terlalu materialistik, terlalu mikir-mikir, terlalu rasional gitu ya. Wah kalau saya pulang ke kampung sekarang, rezeki kita bisa berkurang tuh. Ngapain cuma untuk takziah orang tua mertua misalnya kan. Nah ini nggak bisa. Harus kita dalam hal tertentu itu kita ngalah terhadap apa yang disebut dengan cinta rahmah. Tapi juga jangan cinta rahmah melulu, bercinta melulu. Nggak usah pergi ke kantor. Siapa yang beri makan anak-anak kita? Jadi dua-duanya harus diatur porsinya. Kalau kita pintar mengatur porsi waktu, mawaddah dan rahmah itu seimbang, itulah yang akan melahirkan keluarga sakinah. Jadi keluarga sakinah itu ialah keluarga yang mampu membuat kombinasi cinta mawaddah dan cinta rahmah dalam membangun sebuah rumah tangga. Ada persepakatan, mah kalau saya memarahi anak, Anda membujuk ya, atau sebaliknya, mah kalau Anda memarahi anak, nanti aku yang belain. Sepakat kita. Nanti kalau kita dua-duanya marah, nggak pulang ke rumah, minggat dan seterusnya, kita juga repot kan. Nah ini yang perlu kita sampaikan. Jadi keluarga sakinah di sini adalah keluarga yang musyawarah. Jadi kalau ada persoalan-persoalan dalam rumah tangga kita itu, jangan curhatnya kepada orang lain, walaupun itu orang tua kita. Dan orang tua pun juga kalau ada anaknya yang curhat terhadap dirinya, jangan juga terlalu didengarkan. Karena kalau suami istri itu dicampuri, bahaya. Mungkin pagi ini bertengkar, tapi nanti malam pengantin baru lagi. Kan ada di dalam Al-Quran itu disebutkan dengan mitsaqan ghalidha, perjanjian suci. Apa yang dimaksud perjanjian suci? Yaitu tadi, ada pemberkahan dari Allah. Jadi hari ini bertengkar, malam nanti itu damai, akur lagi. Malam ini bertengkar, besok pagi itu akur lagi. Nah itu mitsaqan ghalidha di situ. Coba kalau tetangga konflik, 1 tahun belum baikan tuh. 3 tahun nggak baikan. Tapi kalau suami istri konflik, wah cepat banget. Maka itu jangan mencampuri urusan rumah tangga orang. Dan itulah juga pelajaran buat kita semuanya. Jangan terlalu gampang membicarakan rahasianya rumah tangganya kepada orang lain. Curhat sih boleh curhat, tapi curhat yang paling bagus untuk seorang ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga. Curhat di atas sajadah. Ambil air wudhu, sholat. Ketika kita sedang sujud, itulah, sajadah itu adalah kapling kecil surga datang lebih awal menjemput kekasihnya. Barang siapa yang menyelesaikan persoalannya di atas sajadah, ada ayatnya kan, wa takunu jibalu kal ini manfush, maka jadilah beban yang menggunung di pundaknya itu berterbangan bagaikan kapas. Jadi para pemirsa, jangan menyelesaikan sendiri persoalannya, terlalu berat untuk kita. Serahkan kepada Allah Maha Kuasa, la haula wala quwata illa billah. Pasti persoalan itu akan terurai. Nah inilah yang saya ingin sampaikan pada kesempatan ini. Untuk menggapai sebuah rumah tangga sakinah itu diperlukan adanya kesabaran. Sabar di sini bertingkat-tingkat juga itu kesabaran. Ada sabar dalam kualitas as-sabir, ada sabar dalam kualitas al-masabir, ada sabar dalam kualitas as-sabur. As-sabir itu masih ada balas dendamnya. Ya. Air susu dibalas air susu, air tuba dibalas air tuba, itu sabir. Tapi yang paling tinggi itu adalah as-sabur. Air tuba dibalas dengan air susu. Barusan dipermalukan, barusan dibentak, dia tolong malah. Jadi itu air tuba dibalas dengan air susu. Nah itulah as-sabur, dan itulah cintanya Tuhan. Jadi Tuhan itu tidak pernah frustrasi dan tidak pernah mengeluh kalau hambanya itu ada yang kafir. Ya dia tahu persis, siapa tahu besok sadar,
Siapa tahu anaknya besok meninggal, gara-gara anaknya meninggal dia sadar. Ternyata nggak sadar-sadar juga. Ya siapa tahu istrinya meninggal nanti sadar, tambah nakal malah. Tapi Tuhan tidak mencekik lehernya orang itu sampai mati, enggak. Siapa tahu nanti akhir hayatnya itu sakit, dia kembali kepada aku akan bersedia memaafkan. Ternyata juga enggak mau. Ya itu memang nasibnya untuk masuk neraka itu. Begitu panjang kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada yang bersangkutan, tapi tidak mau tobat-tobatnya juga. Maka itulah buktinya Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Coba kalau kita jadi Tuhan, begitu kita dihianati, mau nggak memaafkan? Oke, 1, 2, 3 kali dihianati, masih mau nggak memaafkan? Enggak. Tuhan enggak. Berkali-kali kita mengkhianati Tuhan, tapi tetap memberikan hidup, gratis oksigennya, gratis airnya. Nah itulah Tuhan, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Karena itu para pemirsa, takhalaqu bi akhlaqillah, contohilah akhlaknya Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, sayangilah juga orang lain. Nanti kita akan lanjutkan setelah pesan berikut ini. Yang seringkali muncul persoalan itu karena intervensi orang tua. Ya, contohnya begini, anaknya sudah kawin tapi masih dipegang ekor. Nah itu seringkali menjadi persoalan. Contoh lain yang menimbulkan persoalan rumah tangga juga itu ada pembedaan-pembedaan dari istrinya atau suaminya. Giliran suaminya, keluarga suaminya datang, dicuekin. Bapak ibunya datang, diservis, pokoknya diajak ditraktir makan di restoran lah. Tapi giliran suaminya, keluarga suaminya datang, dicuekin tuh. Apa adanya di situ, nggak belanja malah, bahkan jengkel, ngapain datang lagi? Pasti bapaknya atau suaminya itu tersinggung. Masa orang tua saya diperlakukan seperti itu, dikasih nasi basi, giliran orang tuanya dibawa ke restoran. Itu seringkali menimbulkan persoalan. Nah, dua sumber permasalahan ini jangan. Kita sebagai orang tua, anak kita sudah berumah tangga, itu simbol kedewasaan secara fisik, secara psikologis, dan secara spiritual. Kita tinggal tuturi handayani kan. Apa jadinya sebuah perahu kalau nakodanya lebih dari 2. Nah, serahkanlah kepada anak kita itu untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Nanti kalau memang minta tolong, yang baru kita tolong. Jangan dipegang ekornya. Hei, apa itu yang kamu kasih istrimu? Enak aja, kamu kan belum membalas pengorbanan saya. Gajimu aku yang harus ngambil. Jangan istrinya, 10 tahun lagi baru istrimu. Kamu belum bayar utang. SPP-mu yang dulu berapa tahun saya bayar. Ya Allah, masa sih orang tua seperti itu? Orang tua seperti ini jelas, itu kurang bagus. Berlapang dada melepaskan anak kita, resikonya sebuah perkawinan itu, maka kita harus punya tanggung jawab untuk membesarkan anaknya orang di pangkuan kita. Kalau kita sebagai seorang suami kan, resikonya menjadi seorang istri, maka kita pun juga harus mengurus suami kita, tidak lagi hanya loyal kepada bapak ibu. Jadi jangan sampai nanti kita menjadi seorang anggota rumah tangga yang sangat pro kepada ibunya, lebih mementingkan ibunya daripada bapaknya, daripada suaminya sendiri. Akhirnya tidak ada loyalitas terhadap suaminya. Semua tercurah kepada bapak ibunya atau keluarganya sendiri. Nah, ini kesempatan bagi seorang suami itu untuk melakukan macam-macam. Ya, istri saya kok cuek terhadap saya. Ya udah, aku juga bisa kok. Aku yang cari uang kok. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, terjadilah perselingkuhan. Coba kalau ada istri yang sangat salehah, ada istri yang sangat mencintai suaminya, sangat bertanggung jawab, nggak bakalan suami itu bisa khianat. Karena laki-laki itu, Bapak Ibu, para pemirsa, jujur ya, tidak semata-mata itu tertarik kepada orang cantik. Ada orang tidak cantik ya, tetapi akhlaknya, respeknya, kemudian juga budi pekertinya, pinter, cerdas, nah itu juga bisa menjadi faktor yang sangat menyebabkan laki-laki itu bisa tertarik. Apa artinya kita hanya bermodal cantik, tapi kasar, kurang ajar, pelit? Kecantikan itu kan dinikmati hanya 3 bulan. Tapi juga sebagai seorang suami, jangan berpikir lain untuk mencari perempuan lain. Akhirnya minta cerai dan seterusnya. Itu nggak bisa. Nah, untuk itu, kalau ada pemberian Allah dari kita, mana yang perlu kita prioritaskan? Ya, kalau saya sebagai seorang suami, ya harus adil tuh. Sebagian juga harus kita kasih orang tua. Apalagi orang tua kita itu tempat bergantungnya hanya kepada kita sendiri. Jangan serahkan sepenuhnya kepada istri. Nanti minta dari istri, mah itu kasih juga ibu ya. Oh, tapi ini anak mau bayar SPP. Ini juga rumah kontrakan belum dibayar. Kita perlu ada seni di sini. Kalau kita sudah tahu istri kita seperti itu, ambilkan sendiri bagian dari kita kepada orang tua.
Bagaimanapun juga istri bisa diganti berkali-kali, tapi orang tua gak akan pernah cari gantinya. Tapi alangkah bagusnya kalau ada dialog. Mah, ibu itu tinggal sendirian, bapak sudah gak ada. Ketergantungannya hanya kita. Apa sih maunya ibu? Ya mau ke dokter. Udah terserah papa lah. Ya udah, kita ke dokter. Saya tahu mungkin istri kita itu agak jengkel, tapi ya memang harus seperti itu. Jadi manajemen itu harus ketegasan, ketegaran terhadap seorang suami. Jangan ngalah terus, apa kata istrinya itu dipenuhi semuanya. Sekalipun harus mengorbankan orang tuanya, itu nggak bisa juga. Jadi ada pembagian porsi untuk ke orang tua itu berapa, porsi untuk ke istri itu berapa. Karena nggak bisa kita melupakan orang tua. Orang tua itu ya dia membesarkan kita kok. Masa begitu habis kawin kita nggak mau ngubris orang tua keperluannya seperti apa? Nggak bisa. Maka itu ada ayatnya kan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana kan. Allah menetapkan untuk kalian tidak bisa menyembah selain Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ada ayatnya, lanjutan ayat itu begini. Imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma. Kalau orang tua kalian itu sudah beranjak lebih berumur, lebih tua, hati-hati karena ibu itu kan lebih sensitif, bapak itu lebih sensitif. Makin tua orang tua kita itu makin sensitif, gampang tersinggung. Wa qul lahuma qawlan karima, berkomunikasi dengan bahasa santun. Walaupun kita harus bersandiwara untuk menghibur orang tua. Menghibur orang tua itu sama dengan menghibur Tuhan. Jika ingin melihat Tuhan itu tersenyum, buatlah orang tuanya tersenyum. Tapi jika ingin melihat Tuhan itu murka, buatlah orang tuanya murka. Maka itu kita yang memegang peranan penting di sini. Sebagai seorang suami harus pintar-pintar mengayomi rumah tangga sendiri. Jangan terlalu mencintai istri, orang tua terlantar. Atau jangan terlalu mencintai ibunya, tapi istrinya diterlantarkan. Itu nanti ibunya bisa kompak dengan anak-anaknya, minta cerai. Banyak tuh cerai gugat sekarang ini. Jangan ada kata perceraian di mulut laki atau perempuan. Bolehlah bertengkar, tapi jangan ada kata-kata cerai. Sebab kalau ada perceraian, itu pasti akan menjadi korban pertamanya itu adalah anak. Ada orang miskin baru yang namanya anak-anak dan istri. Kalau istri yang diceraikan itu bekasnya banyak. Tapi kalau suami yang menceraikan, nggak ada bekasnya. Bisa ke satu tempat, aku jejaka kok, aku bujang. Tapi kalau seorang perempuan mau teriak-teriak, aku gadis, siapa anak itu di sampingnya itu? Anaknya sendiri. Tapi seorang suami itu jarang nenteng-nenteng anak kecilnya kan. Kalau ada perceraian biasanya yang korban itu adalah perempuan itu sendiri dan yang kedua adalah anak-anak. Saya kira kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Jadi para pemirsa, semua yang bisa menjebak kita di dalam satu ketidakstabilan rumah tangga itu harus dihindari, ya kan. Jadi saya sih melihat bahwa seorang suami itu betul-betul harus cerdas dalam rumah tangga. Namanya suami itu kan jadi imam, ya kan. Seorang imam itu kan harus memperhatikan makmumnya. Kalau terlalu panjang bacaannya, makmumnya itu capek, ngeluh tuh di belakang itu. Tapi kalau terlalu cepat juga imamnya itu, sementara makmum masih mau menikmati dengan Tuhan dalam sujudnya, kita seperti ayam mematok makanannya itu juga pasti makmum kita itu gelisah. Aku nggak mau diimami dia deh, cari masjid lain. Nah itu cari suami lain atau cari istri lain. Bisa dianalogikan seperti itu kan. Jadi seorang imam itu harus bijak. Seorang imam itu maghrib itu kan waktunya pendek, tapi kalau bacanya terlalu panjang, waduh, begitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai salat maghribnya, azan untuk salat isya. Akhirnya nggak ada istirahatnya orang. Maka itu salat maghrib itu sebagai orang imam yang bijak, ayat-ayat pendek yang dibaca itu. Tapi kalau sebaliknya salat subuh jangan dibaca pendek ayatnya. Lain hanya kalau memang bacanya hanya qul huwallahu ahad dan inna ataina. Selebihnya itu nggak hafal, itu nggak ada masalah. Jadi para pemirsa, sebagai imam itu bukan hanya memimpin salat ya, tapi imam dalam pengertian kepala rumah tangga, ya kan. Jadi kalau ada persoalan lingkungan, ada 17 Agustusan, ada Pak RT minta bantuan, ada Pak RT minta halaman rumah kita untuk tempat parkir, ya ada Pak RT di situ minta untuk berkontribusi, ya kita sebagai suami ya ikut berpartisipasi, tapi ingat juga bahwa istri juga punya kebutuhan banyak, ya kan. Jangan sampai nanti sok jagoan kita kan sumbang, tapi istri kita nggak bisa beli belanja lagi. Kenapa? Karena jatah belanjanya itu dipakai nyumbang Pak RT, hanya karena ingin disebut, wah itu hebat itu kan. Nah jadi pertimbangan itu harus
komprehensif dan masif. Jadi jangan hanya ingin cari popularitas nama, wah hebat ya nyumbang 17 Agustusan sekian. Tapi istrinya mau belanja nggak ada. Atau jangan juga sebaliknya, gara-gara istrinya yang pelit, nggak boleh kita nyumbang. Ketahuan kalau nyumbang itu marah dia. Bahkan dia mungkin Pak RT itu juga nggak bagus. Para pemirsa, mari kita mencoba untuk mematangkan diri kita. Mari kita dewasa memikirkan persoalan-persoalan yang ada pada diri kita di dalam lingkungan keluarga kita. Karena kalau dibiarkan terus begitu, itu lama-kelamaan itu ada iblisnya kan. Persoalan konflik rumah tangga itu makin hari makin besar ya. Tapi kalau nggak ada kesabaran, itu nanti akan menjadi suatu persoalan. Mari kita mencoba untuk mengevaluasi rumah tangga kita. Saya juga ingin menambahkan satu poin yang sering kali menimbulkan persoalan. Anak ini, ibunya terlalu membela anaknya. Sekalipun salah, tapi bapaknya nggak ingin anak itu terjerumus dalam kebiasaan yang negatif. Akhirnya gara-gara anak bentrok antara suami dan istri. Atau sebaliknya juga bisa terjadi. Ibunya main marahan aja, tapi suaminya pengasih. Akhirnya kamu sih terlalu memanjakan anak. Saling tunjuk gara-gara kamu anak ini nakal. Ya, jadi inilah yang sering muncul. Persoalan-persoalan rumah tangga itu jangan dibesar-besarkan. Kalau ada potensi-potensi persoalan rumah tangga muncul itu, mari mengevaluasi masing-masing. Karena itu menurut agama Islam, cara untuk mengharmoniskan rumah tangga itu, satu, makan berjamaah, sholat berjamaah, ngaji berjamaah, kerja bakti berjamaah, terutama hari Sabtu Minggu ya kan. Berjamaah itu artinya apa? Kolektif. Berjamaah itu kalau masing-masing individu, contoh makan berjamaah sih iya, tapi masing-masing bapaknya pegang handphone sendiri, ibunya pegang handphone, dua anaknya masing-masing handphonenya sendiri. Yang jauh itu menjadi dekat, tapi yang di depan matanya ada bapak ibunya atau ada anaknya, tidak saling memperhatikan satu sama lain. Nah ini yang kita tidak inginkan. Nah karena itu para pemirsa, saya ingin menyimpulkan pertemuan kita pada kali ini untuk menggapai sebuah rumah tangga yang bahagia, damai, sejahtera itu, kembalilah kepada petunjuk-petunjuk agama. Agama kita itu bukan hanya berisi ajaran macam-macam tentang sholat, tentang puasa, tapi ada juga ya doktrin berumah tangga yang sehat. Dalam hal-hal tertentu kita kasih haknya suami untuk membina, ya, mengatur. Tapi dalam hal tertentu kita sebagai seorang ibu yang harus lebih aktif. Jadi pembagian tugas secara musyawarah ini adalah kata kunci untuk bisa menyelamatkan rumah tangga. Nah kalau kita lihat apa yang kita paparkan dari tadi ya, harus ada cinta yang sejati, cinta mawaddah yaitu cinta maskulin, cinta suami, cinta feminin, cinta yang penuh kasih sayang, cinta istri. Itu porsinya itu jangan ada yang over. Terlalu tinggi cinta mawaddahnya itu akan mengakibatkan anak kita nanti itu ada persoalan tersendiri. Atau sebaliknya terlalu tinggi kualitas cinta feminin atau rahmahnya, itu juga akan menimbulkan dampak ya. Jadi kalau ingin betul-betul menjadi orang tua yang sejati, perhitungkan maskulin feminin pendekatan kita kepada suami atau istri dan juga terhadap anak. Insya Allah kalau kita mawas diri terhadap hal-hal yang seperti ini, rumah tangga kita itu nggak terasa itu sudah 50 tahun, ya sudah 60 tahun dan seterusnya. Inilah harapan kita, semoga rumah tangga kita itu abadi, bukan hanya bahagia di dunia, tapi sampai di akhirat pun nanti kita akan bersama bahagia dengan keluarga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.